Saat sebelum ada GPS, bila tidak ada tanda arah jalan, maka seseorang akan selalu bertanya, kemanakah arah jalan itu? Namun saat ini dengan GPS, kita sudah dituntun secara akurat ke arah mana perjalanan kita. Hal ini dikatakan untuk menggambarkan bagaimana sesudah kita dipenuhi Roh Kudus, Dia akan menginsafkan kita saat sudah salah jalan, maka harus putar balik ke arah jalan yang benar. Juga saat kita menderita, berduka, bersuka cita, Roh Kudus juga mengarahkan kita, sehingga saat suka maupun duka, kita boleh tetap memuliakan Tuhan dan tidak sampai terpuruk saat menghadapinya. Sangat indah ketika yang berduka sekaligus dipakai oleh Roh Kudus menjadi penghibur bagi orang-orang yang berduka, di mana dia di dalam menghibur, dia juga menjadi terhibur. Selamat hari Minggu, peringatan hari kedatangan Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami yang terkasih, mari kita bersuka cita dengar-dengaran akan firman Tuhan yang selalu menyegarkan kehidupan kita. Immanuel, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang mengajar apa yang akan kita lakukan. Maka setiap orang sangat butuh bimbingan Roh Kudus. Dan itu yang dijanjikan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, yang mengatakan akan datang Roh penolong yang menyertai selama-lamanya, yakni Roh kebenaran. Kedatangan Roh Kudus menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka di masa depan, sehingga mereka tidak gelisah dan dapat memahami serta melakukan firman-Nya. Terutama seperti yang dikatakannya, bila para murid yang mengasihi Tuhan Yesus, pasti mereka menuruti segala perintah-Nya. Melakukan perintah Tuhan di dunia yang membenci kebenaran bukan hal yang mudah. Butuh kekuatan yang luar biasa, kekuatan surgawi. Ternyata mereka tidak ditinggal sebagai yatim piatu. Roh Kudus akan menyertai mereka dalam tugas besar tersebut. Roh Kudus akan datang dan tinggal dalam murid, sebab murid mengenal dan menerimanya.
sedangkan dunia ini tidak menerima karena tidak melihat dan mengenalnya. Dipenuhi Roh justru menjadikan seseorang mengenal Yesus di dalam Bapa dan seseorang itu ada di dalam Yesus. Selanjutnya dinyatakan, siapa yang memegang perintah-perintah Tuhan Yesus dan melakukannya, dialah yang mengasihinya. Siapa yang mengasihi Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapa, dan Tuhan Yesus akan mengasihi dia dan akan menyatakan diri kepadanya. Jadi dorongan seseorang hidup dalam firman Tuhan adalah kasih yang sungguh kepada Tuhan Yesus. Lalu Judas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu dikatakan Tuhan Yesus ketika berada bersama dengan para murid. Maka Roh Penolong akan hadir bagi mereka yang percaya dan butuh pertolongan. Bukan seseorang yang mengeraskan hati dan mengatakan tidak membutuhkan Tuhan, tidak butuh penolong, seperti dunia ini. Sebagaimana kitab Yoel mengatakan bahwa mereka yang selamat adalah yang berseru kepada Tuhan. Penolong yaitu Roh Kudus yang telah diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita, biarlah itu tetap yang memimpin kita kemanapun kita melangkah, bertindak. Kita akan selalu memantau buah keberimanan kita. Apakah memang sudah ada, dilihat dan dirasakan sekitar di mana kita berada, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Bila belum, mari kita merendahkan diri, dididik oleh Roh Kudus, melakukan semua perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kehadiran Roh Kudus yang sudah menyertai kami dalam kehidupan ini, yang selalu menuntun kami dalam kebenaran. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan digenapi. Tuhan kembali ke surga, ke rumahnya yang kudus, sediakan tempat bagimu.
sebagai tanda umat yang dicintainya tak lagi sendiri. Tetapi kamu yang menerima kuasa kalam Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai Samaria dan sampai ke ujung bumi, menjadi saksiku sampai ku kan datang kembali. Ya Roh Kudus, Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus yang dijanjikannya, yang dijanjikannya, yang dijanjikannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.